dan bermakna. Nah, pengertian dari
bunyi akhir yang sama. Ini dia. Berarti dia apa saja? Nah, terima dalam puisi apa saja? Apakah rima itu boleh bebas? Boleh. Karena dia puisi modern. Jadi puisi modern itu lebih membuat kita berkreasi. Jadi dia bebas. Ada yang masih belum paham tentang rima? Sudah? Sudah. Oke. Kita lanjut ke langkah-langkah mencipta puisi. Yang pertama, hal yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Karena jika kita tidak menentukan tema terlebih dahulu, bagaimana caranya kita akan membuat sebuah puisi? Pasti dilakukan. Karena kita belum tahu tema kita itu apa. Kalau misalkan kita sudah tahu temanya tentang persahabatan, pasti di sini kita tentang persahabatan. Kalau tentang kesakitan, ya tentang penderitaan hidup kita. Atau tentang kebahagiaan, tentang kebahagiaan kita terhadap satu rupa kebahagiaan telah mendapatkan peringkat itulah setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Atau kebahagiaan yang dirayakan ulang tahun dikasih kado sama orang tuanya. Gitu. Kemudian yang kedua, menentukan ide. Nah, ide itu dapat berasal dari pengalaman pribadi, apa lagi? Pengamatan lingkungan, perasaan, kejadian tertentu. Maksud dari menentukan ide ini adalah misal dari kita melihat teman kita sedang patah hati karena dia diputuskan pacarnya. Kan biasa remaja-remaja sekarang kan lebih ke percintaan gitu. Terus kita lihatlah kisah percintaannya bagaimana. Terus kita bisa membuat sebuah puisi dari kisah teman atau bisa dari kisah kita juga. Oke, yang ketiga kita lanjut menentukan kata-kata. Nah, jadi setelah menentukan tema, ini kan tentang beberapa kata yang berhubungan dengan tema. Misalkan tema tentang hujan. Jadi kata-katanya itu tentang gunung, rintik, dingin, payung, jalan, basah. Kalau dia temanya tentang alam, apa? Lebih ke pantai, dan apa lagi? Gunung, bisa lagi langit, senja, gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan menyusun larisan baik. Ketika kita sudah menemukan kata kunci, kita akan mudah membuat sebuah puisi. Contohnya kan ini, rintik hujan turun perlahan, dimiliki sepanjang jalan. Nah, dari kalimat ini terdapat diambil dari kata-kata penting yang ada di tema yang sudah ditentukan. Jadi lebih mudah kita membuat sebuah puisi karena kita sudah menemukan kata-kata penting atau kalimat penting. Jadi tinggal dikembangkan lagi bahasanya. Kemudian nomor 5, membaca dan memperbaiki puisi. Ini sangat penting karena setelah selesai menulis, jadi kita harus membaca kembali isi-isi tersebut. Apakah puisi itu sudah sesuai dengan tema, penggunaan majas, keindahan bahasa, kesalahan penulisan. Jadi misalnya kita udah bikin, tapi kita belum membaca kembali. Tapi nanti ketika teman atau siapa saja yang membaca puisi kita, ternyata tidak sampai puisinya, tidak menyentuh hati puisinya, gitu. Jadi kita harus kembali membaca ulang kembali apakah sudah sesuai dengan perasaan yang kita rasakan, apakah sampai kepada penonton puisi yang sudah kita buat. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah tips menulis puisi. Jadi gunakanlah kata-kata yang sederhana tetapi menarik.
4, 5, 6. Oke, kemudian yang perempuan. Moza. Asia. 1, 2, 3, 4. Nah, 1. 2. 1.
Kelompok 2 dapat tema apa? Perjuangan. Kelompok 3? Sahabatan. Yang keempat, kelompok 2. Kelompok 5? Tentang apa? Oh iya. Kelompok 5 apa? Kelompok 6? Oke. Ya kan itu jelaskan secara berkelompok. Paham? Jelaskan cara pengerjaannya. Oke?
Boleh.
Sobat mantap.
Sino ba yan? Yoga. So yoga. Ya, boleh dulu. Saya berkontribusi kepada Ben, bener rumah. Padahal saya sudah kan dia. Ada yoga yang monjongnya. Yang orang
Ikunyo ah. Ikunyo survei yang jelek. Itu bingung. Nang nanti lalu siko ah. Siapa yang sudah? Saya. Kelompok 3 dan kelompok 2. Nah, di antara kelompok 3 dan kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan hasil puisinya tersebut? Ini ya. Oke. Suasana yang ingin kami tampilkan di sini adalah kehangatan persahabatan yang menjalin dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh kata-kata indah yang kami gunakan atau diksinya adalah pelita. Itu melambangkan cahaya atau keinginan kita semua untuk tetap bersama. Selanjutnya ada nestapa, itu artinya seperti penderitaan. Serta ada lila sendu yang berarti kesedihan, dan relung artinya di dalam yang kami gunakan di sini adalah relung jiwa yang artinya di dalam jiwa. Selanjutnya imaji yang kami gunakan ada penglihatan. Di saat langit terasa gelap, di situ kita bisa membayangkan kondisi ketika langit tampak gelap. Selanjutnya ada majas yang kami gunakan ada 2. Yang pertama simile. Contoh kalimatnya adalah engkau datang seperti pelita. Di sini kami mengatakan definisi simile adalah karena yang menggunakan kata pembanding yaitu seperti. Selanjutnya ada majas personifikasi, yaitu bila waktu menjarakkan kita. Waktu adalah bukan benda hidup, namun waktu itu memiliki sifat seperti manusia yaitu menjarakkan. Makanya kami menggolongkannya ke dalam majas personifikasi. Selanjutnya amanat dan pesan
sebagai kenangan. Meskipun waktu dan jarak mungkin memisahkan langkah kita, namun kenangan kita bersama sahabat harus tetap terjaga dan disimpan rapat di dalam hati. Selanjutnya, puisinya akan dibacakan oleh Kanda. Judul dari puisi kami adalah Satu Nama Seribu Makna. Sahabat, bukan sekedar nama, tetapi ia hadir memberi warna bila waktu menjarakan langkah kita. Meski banyak yang kita hadapi, di sang langit terasa gelap, engkau datang seperti kita, bagaikan serasi buat jiwa. Dia yang menemani, jika sendu, yang menguatkanmu di kala badai menerpa, dengan sukarela memberikan dekapan, hanya sahabat sejatilah yang bisa meneguhkan sapa. Jadi, apa maksudnya kan kelompok saat melakukan kalimat jadi puisi? Seperti yang kita tahu, anggota kelompok sebenarnya tidak satu kan, ada 6 orang di kelompok kami. Jadi tentunya masing-masing kami memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda. Ide-ide yang kami sampaikan juga berbeda. Jadi itu menjadi kesulitan bagi kami dalam menerima puisi. Terus bagaimana cara kelompok membuat puisi agar tetap saling berhubungan? Seperti yang kami sampaikan di awal tadi, tentunya kami terlebih dahulu mengikuti sesuai dengan langkah-langkah pembuatan puisi dengan menentukan kalimat-kalimat penting yang kami anggap sekiranya bisa disambungkan dalam sebuah puisi yang cukup menarik. Jadi apa manfaat bekerjasama dalam membuat puisi secara berkelompok? Dengan banyaknya ide yang dapat kami sampaikan dan diskusi dalam kelompok, tentunya membuat puisi tersebut bukanlah sesuatu hal yang perlu waktu yang lama. Jadi kami juga dengan banyaknya ide bisa menyampaikan puisi itu jadi lebih menarik. Oke. Sekian hasil dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,
Oke, semuanya.